Yang dimaksud oleh Imam Syafi'i bukan mengucapkan niat, akan tetapi adalah mengucapkan takbiratul ihram. Makanya apa? Ulama madhab Syafi'iyah terdahulu nggak setuju dengan pendapat Abu Abdullah Zubairi. Pendapat Abu Abdullah Zubairi dibantah oleh Imam Nawawi, Imam Syawrazi, Ar-Rafi'i, ulama-ulama besar dari madhab Syafi'iyah semua itu, Pak. Iya. Ini adanya di madhab Syafi'i. Adapun di 3 madhab yang lain nggak ada. Maksudnya tidak disyariatkan. Iya. Ini adanya di madhab Syafi'i. Adapun di 3 madhab yang lain nggak ada. Maksudnya tidak disyariatkan. Utama untuk teman-teman Aswaja biar semakin tahu bahwa begitulah kelakuan Ustadz Wahabi, suka bohong, suka ngibulin jamaahnya, seperti kasus di Pamekasan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja dan seluruh subscriber Alfanti Channel dimanapun berada, semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya kepada kita semua, dan semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan kelancaran rezeki kepada kita. Amin, Allahumma amin. Saya kali ini akan membongkar lagi kedustaan, kebohongan yang dilakukan oleh salah seorang Ustadz Wahabi, yaitu Ustadz Badrus Salam LC, di mana beliau pada konten sebelumnya saya membongkar kedustaan beliau tentang talafud bin niyat. Nah, terusannya video itu kata Badrus Salam LC bahwa yang mensunnahkan talafud bin niyat ini hanyalah madhab Syafi'i. Hanyalah madhab Syafi'i. Madhab yang lain, 3 madhab yang lain, Hanafi, Maliki, Hambali, tidak mensunnahkan talafud bin niyat. Ya, ini. Itu terusannya sebenarnya. Kalau masalah talafud bin niyat yang mengatakan Imam Nawawi menyalahkan ashab Syafi'i, ulama Syafi'iyah yang mensunnahkan talafud bin niyat, sudah saya bongkar pada konten sebelumnya. Kali ini yang akan saya bongkar adalah kebohongan beliau yang mengatakan bahwa hanya madhab Syafi'i yang mensunnahkan talafud atau menganjurkan talafud bin niyat, 3 madhab yang lain tidak. Apakah benar memang demikian? Ternyata tidak. Bohong, dusta Badrus Salam LC itu. Bukan hanya madhab Syafi'i, tetapi kalau orang-orang Wahabi ini rajin untuk membaca kitab, maka kita akan tahu bahwa Ustadz Badrus Salam, apa yang disampaikan oleh Badrus Salam LC itu ternyata dusta, ternyata bohong. Kenyataannya kalau kita telaah di semua kitab, bahkan Al-Fiqhu alal Madhahib al-Arba'ah, di situ dijelaskan bahwa yang menganjurkan mensunnahkan talafud bin niyat adalah madhab Syafi'i, Syafi'iyah, Hanabilah, Ahmad bin Hambal ini madhab Hambali, dan ini yang sepakat. Terus yang dikoyiti kalau ada was-was itu adalah madhab Malikiyah. Kalau tidak percaya, mari kita buka kitabnya. Kita buktikan siapa yang berbohong, saya atau Badrus Salam. Ini kitabnya. Ini adalah Kitabul Fiqh alal Madhahibil Arba'ah di juz 1, mari kita buka. Yusannu ayyatalaffadha bilisanihi bin niyati ka ayyakula bilisanihi usolli fardadz zuhri masalan. Lianna fi dzalika tambihan lil qalbi. Falau nawa bi qalbihi salatadz zuhri walakin sabaqa lisanuhu faqal nawaitu usallil asra fa innahu la yadurru. Disunnahkan untuk melafatkan dengan lisannya, melafatkan niat dengan lisannya, sebagaimana dia berkata dengan lisannya usolli fardadz zuhri masalan. Li'anna fi dzalika, karena dengan mengucapkan dengan lisan itu tambihan lil qalbi, mengingatkan hati. Falau nawa bi qalbi salatadz zuhri, andaikan hatinya niat salat zuhur tetapi lisannya tergelincir mengucapkan usolli asri, usolli fardal asri, mengucapkan niat asar, maka itu tidak berbahaya. Artinya yang dianggap tetap kata hatinya. Li'annaka qad arafta annal mu'tabar fin niyat innama huwa al-qalb. Karena kamu tahu bahwa yang dianggap dalam niat itu sebenarnya adalah hati. Wa nutqu bil lisan
laisa biniyatin, sedangkan ucapan di mulut itu bukanlah niat. Wa inna ma huwa musaidun ala tambihil qalbi, itu hanya menolong mengingatkan hati. Fa khata'ul lisan la yadurru ma damat niyatul qalbi sahihatan. Kesalahan lisan tidak berbahaya, tidak membatalkan salat selama niat di hati tetap benar. Wa hadzal hukmu muttafaqun alaihi, hukum ini disepakati indas Syafi'iyah wal Hanabilah, menurut mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah. Ya, ingat ya, ini disepakati oleh dua mazhab yaitu Syafi'iyah dan Hanabilah. Amal Malikiyatu wal Hanafiyatu fandur madhabaha tahtal khatti. Baik, kita lihat di bawah. Ke bawah ini. Malikiyah wal Hanafiyah qalu innat talaffuza bin niyat laisa masru'an fi sholati illa idza kana al-musalli muwaswisan. Dalam mazhab Malikiyah dan Hanafiyah, mereka berkata, sesungguhnya melafadzkan dengan niat itu tidak disyariatkan di dalam sholat, kecuali apabila orang yang sholat itu was-was. Ala annal Malikiyah taqalu, ulama Malikiyah berkata, innat talaffudha bil niyat khilaful aula. Sesungguhnya melafadzkan dengan niat itu khilaful aula, di bawah makruh sedikit. Untuk siapa khilaful aula hukumnya? Li ghairil muwaswis, bagi selain orang yang waswas. Wa yundabu lil muwaswis, dan disunahkan bagi orang yang waswas. Baik, selanjutnya kita lihat di kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, kita lihat di juz 43. Kita lihat di halaman 155. Dhahabal Hanafiyatu fil Mukhtari. Ulama Hanafiyah di dalam kaul mukhtarnya, kaul yang dipilih oleh mereka, wasyafi'iyah, dan ulama Syafi'iyah, wal Hanabilatu, dan ulama dari kalangan mazhab Hambali fil madhab, dalam kaul madhab mereka, ila annat talaffudha bin niyati fis sholati sunnatun. Dengarkan, tiga madhab. Madhab Hanafiyah dalam kaul mukhtarnya, kaul yang dipilih oleh mereka, kaul Syafi'iyah, madhab Syafi'iyah, kalau madhab Syafi'iyah sudah jelas ya, dan madhabnya Hanabila, madhab Hambali, itu berpendapat ila annat talaffudha, bahwasanya melafatkan bin niyati, niat fis sholati, di dalam sholat, sunnatun, itu hukumnya adalah sunnah. Jadi ada bocil Wahabi, jamaah Wahabi yang mengatakan bahwa sunnah mustahab itu berbeda, karena narasi yang dipakai oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu' itu yustahabu. Termasuk Ustadz Firanda mengatakan itu dianjurkan, bukan sunnah. Lah ini mengatakan sunnah. Ya karena di Syafi'iyah itu sama, antara sunnah, mustahab, nandeb, nafilah, tatawu itu sama, cuman beda lafadznya saja. Apa tujuannya? Liwafiqol lisanu al-qalbah, agar lisan ini bisa mencocokkan terhadap hatinya. Artinya biar ada keserasian antara lisan dan hatinya. Wali annahu ab'adu anil waswasi, ini lebih menjauhkan daripada waswas. Itu jadi tiga madhab, Hanafiyah dalam kaul mukhtarnya, dan Hanabilah dalam kaul madhabnya, serta ulama Syafi'iyah, madhab Syafi'iyah ini mengatakan sunnah melafadzkan niat di dalam sholat. Wa dhahaba ba'dul Hanafiyah. Nah tadi kan Hanafiyah itu dalam kaul yang dipilih, kaul mukhtarnya. Sekarang wa dhahaba ba'dul Hanafiyah, sebagian ulama Hanafiyah, wa ba'dul Hanabilah, dan sebagian madhab Hambali, ila annat talaffudha bin niyati makruhun, bahwa melafadzkan niat itu hukumnya adalah makruh. Wa qala al-Malikiyatu, sekarang dalam madhab Malikiyah, bijawazi talaffudhi bin niyati fis sholati, memperbolehkan untuk melafadzkan niat di dalam sholat, tetapi wal aula tarkuhu, yang lebih utama tapi tinggalkan saja. Illal muwaswis, kecuali orang yang waswas. Kalau orang yang waswas, maka tetap fayustahabbu lahut talaffudhu, dianjurkan untuk melafadzkan niat. Apa tujuannya? Agar menghilangkan keraguan di dalam hatinya. Ini ya penjelasan di kitab Al-Mawsu'ah Fiqhiyah. Kitab Al-Mawsu'ah Fiqhiyah ini banyaknya 45 jilid yang ada di perpustakaan pondok pesantren kami.
Dan kitab ini sering dipakai bukan hanya oleh orang-orang Aswaja, tapi ulama yang mengatasnamakan Salafi, ulama Wahabi di Makkah, di Saudi Arabia itu banyak menggunakan kitab-kitab ini di dalam fatwanya. Nah, dari kitab-kitab yang telah saya tunjukkan, telah saya beberkan, telah saya baca, maka jelas nampak bahwa Ustadz Badrus Salam LC ini berbohong, berdusta di depan jamaahnya. Kenapa? Tujuannya tak lain dan tak bukan adalah untuk melegalkan tuduhannya bahwa talafut bin niyah ini seakan-akan tidak disepakati oleh madhab yang 4, hanya madhab Syafi'i saja yang menganjurkan, yang mensunahkan talafut bin niyat, sehingga jamaahnya seakan-akan itu yang benar seperti itu. Padahal itu bohong, dusta itu. Kalau tidak percaya silakan buka, beli kitab Al-Fiqhu 'alal Madzhabul Arba'ah dan kitab yang saya baca tadi Al-Mawsu'ah Fiqhiyah itu. Baik, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat terutama untuk teman-teman Aswaja biar semakin tahu bahwa begitulah kelakuan ustadz-ustadz Wahabi, suka bohong, suka ngibulin jamaahnya seperti kasus di Pamekasan itu. Baik, wa akhirun minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.